Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil muhtaramin yang saya muliakan, sesepuh bini sepuh, para tokoh Muhammadiyah, PCM Muhammadiyah Kecamatan Gubuk, pengurus BKM At-Taqwa Gubuk yang juga saya hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada majelis ini. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa PCM Gubuk, Kecamatan Gubuk ya. Sholawat serta salam kita hadiahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, utamanya termasuk orang-orang yang dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau, peri kehidupan beliau, sehingga kelak yaumul kiamah kita layak diakui menjadi umat beliau, sehingga layak mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada akhirnya saya bisa bersilaturahmi kembali di sini ya. Sekitar tahun berapa ya, mungkin saya juga sering di masjid ini, karena
saya juga pernah tinggal di Gubuk ya ketika istri saya mengajar di SMA Muhammadiyah Gubuk ya di sini. Jadi ini adalah bukan sesuatu yang asing bagi saya, dan di sini juga saya kira ada bapak-bapak yang mungkin saya kenal dan mengenal saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika saya dihubungi oleh Mas Hidayatul Mustaqim untuk mengisi kajian Ahad pagi di Masjid At-Taqwa ini, saya agak terkenung begitu ya, agak terkenung ya. Dan beliau ini Mas Mustaqim ini menekankan, tapi pagi Pak, begitu ya, pagi Pak. Sebenarnya kalau bagi saya itu diundang di waktu apapun sepanjang terjangkau tidak masalah gitu. Jadi apalagi pagi subuh, waktu yang penuh berkah, dan kemudian saya bisa berbagi dan sharing bersama dengan Bapak Ibu sekalian jamaah Muhammadiyah di PCM Gubuk ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan kemudian oleh Mas Mustaqim ini ditekankan lagi, Pak, kalau bisa ngisinya jangan terkait dengan akidah, dengan syariah dan sebagainya, sesuai dengan keahlian jenengan mawon, gitu ya. Misalnya menulis. Memang saya dikenal sebagai seorang penulis, baik penulis artikel di media massa maupun buku ya. Tapi kalau tema yang saya angkat, tema menulis, itu menurut saya nggak pas, nggak pas gitu ya, nggak pas. Gimana ya? Oh gitu, nggak pas begitu ya. Karena saya mengisi di kalangan guru saja ya, di kalangan guru yang notabene mereka harus punya tradisi menulis, tapi mereka juga berat begitu ya, berat. Jadi eh, jadi maka saya rendahkan sedikit, artinya saya rendahkan sedikit, walaupun tema membaca itu pun juga bagi saya saat ini itu juga masih sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang asing atau mulai asing bagi umat Islam. Padahal bagi saya membaca itu adalah sesuatu yang paling fundamental ya, sesuatu yang paling fundamental bagi seorang muslim ya, bagi seorang muslim. Jadi kata al-ilm, kata ilmu di dalam Al-Qur'an itu diulang banyak sekali Bapak Ibu sekalian ya. Diulang banyak sekali sampai sekitar 350-an lebih kali. Kata al-ilmu itu diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Jadi pengulangan yang sangat banyak itu menunjukkan bahwa masyarakat yang dikehendaki oleh Islam itu adalah masyarakat yang religius, sekaligus masyarakat yang berpengetahuan, memiliki tradisi keilmuan. Maka di dalam Islam ini kalau kita cermat begitu ya, kalau cermat itu dorongan untuk senantiasa berburu ilmu atau tolabul ilmu itu sangat ditekankan. Misalnya kita mendengar tolabul ilmi fardhah, menuntut ilmu itu adalah wajib likulli muslim, bagi orang-orang Islam. Bahkan Al-Qur'an itu memberikan garansi, Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi, yarfa'illahu, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Bahkan mendatangi majelis ilmu seperti ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, man salaka thoriqan yaltamis fihi ilman
sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mendatangi majelis taklim, menempuh menuju ke majelis ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surga. Bahkan ada kalimat populer, karena saking populernya banyak yang menyangka ini hadis. Ya, banyak yang menyangka ini hadis, padahal ini hanyalah kutipan dari perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah itu adalah kalimat, sudah pernah dengar mungkin Pak ya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia, kemajuan di dunia, maka dia harus berilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat yang lebih baik, maka dia harus menguasai ilmunya. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka barang siapa yang ingin menguasai keduanya, ingin sukses di keduanya, maka dia harus juga berilmu. Ini adalah bukan hadis, tapi kutipan dari perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi betapa pentingnya ilmu ya, betapa pentingnya ilmu pengetahuan, tidak hanya ilmu pengetahuan yang dikotomis, pengetahuan agama dan pengetahuan itu tidak ada, begitu ya. Dan para pemikir modern itu memiliki istilah, kita mengenal istilah learning society, ya, masyarakat pembelajar, atau knowledge society, masyarakat yang berpengetahuan. Para pemikir modern ini menjelaskan mengapa Eropa dan Amerika setidaknya dalam 200 tahun terakhir ini mengalami kemajuan. Maka mereka menjelaskan bahwa mereka maju itu karena mereka adalah learning society. Mereka adalah masyarakat pembelajar. Mereka adalah masyarakat yang berpengetahuan. Tapi kalau kita melihat, Bapak Ibu sekalian ya, kita melihat kenapa Islam itu diturunkan di Jazirah Arab, di masyarakat yang terbelakang. Kenapa Islam tidak diturunkan di Persia atau Romawi yang ketika itu sudah maju dan berpengetahuan? Supaya Islam menunjukkan kepada kita bahwa begitu sentuhan ini datang, maka masyarakat dengan kadar rendah sekalipun akan bisa berubah menjadi pemimpin peradaban. Coba kita perhatikan bagaimana Islam mengubah masyarakat Arab yang masih terbelakang ketika itu, penggembala kambing, terisolasi secara geografi. Wahyu yang pertama itu apa Bapak Ibu sekalian? Iqra, ini yang kita nantikan kita kaji ya. Iqra, bacalah. Orang-orang yang buta huruf ini, bahkan nabinya juga buta huruf, itu diperintahkan pertama untuk Iqra, untuk membaca, Masya Allah, untuk membaca. Berarti apa yang pertama kali disentuh ketika kita mau mengubah masyarakat, Bapak Ibu sekalian, yang pertama disentuh itu adalah mindset. Ya, mindset. Pikirannya pertama kali yang diubah. Ya, ketika kita sudah membentuk learning society, ya, kita sudah membentuk knowledge society, masyarakat yang pembelajar dan berpengetahuan, maka insya Allah secara perlahan akan lebih mudah untuk membentuk masyarakat yang religius, ya, membentuk masyarakat yang religius. Perintah Allah itu ya, perintah Allah terkait dengan zakat, dengan puasa, dengan haji itu nanti. Tapi pertama yang disentuh, pertama yang diperintahkan untuk
kita itu adalah Iqra, perintah membaca. Ya, perintah membaca. Tapi kira-kira saat ini membaca ini sudah betul-betul masih merupakan tradisi masyarakat Islam atau tidak? Kira-kira belum. Kira-kira belum, masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kalau kita kemana lah begitu ya, kita kemana lah, kita kita sulit mencari ada orang yang baca buku, gitu ya, baca buku ya. Minimal baca Quran lah ya, karena membaca Quran ya, membaca minimal membaca, tidaknya baca Quran, karena Quran ini kan membacanya tanpa memahami itu kan juga berpahala. Tapi nanti kita akan lebih jauh, kita zoom lebih jauh, bagaimana Iqra, perintah membaca yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra yang bisa mengubah peradaban. Ya, baik itu dalam skala individu maupun skala masyarakat. Skala masyarakat. PISA itu program for International Student Assessment. Ya. Data yang saya peroleh tahun 2019 itu menyatakan bahwa Indonesia itu menduduki peringkat 62 dari 70 negara terkait dengan tradisi membaca, budaya membaca. Jadi Indonesia ini masuk 10 negara terendah. 10 negara terendah terkait dengan membaca. Ya, budaya membaca. Jadi 10 terendah budaya membaca. Nanti kalau kita selesai nanti kan juga ada penyebab-penyebabnya. Kenapa masyarakat kita itu lebih suka menonton daripada membaca. Lebih suka mendengar daripada membaca. Itu nanti juga terkait dengan bagaimana proses seseorang mendapatkan input ilmu. Ya, karena dulu pernah saya mengisi sebuah seminar itu juga didebat juga bahwa proses untuk mendapatkan ilmu kan tidak harus dengan membaca, tapi juga menulis, gitu ya. Tapi juga menulis. Tapi nanti bisa dibandingkan tradisi ilmuwan, tradisi yang menjadikan peradaban lebih maju itu adalah ketika tradisi-tradisi terkait dengan membaca, ya. Karena input yang dihasilkan dari membaca itu jauh lebih dalam, jauh lebih analitik, jauh lebih terstruktur daripada dari mendengar. Ya, kalau kita mendengar podcast, mendengar ceramah, ya ceramah itu mendengar kayak gini juga bagian dari proses untuk mendapatkan input ilmu pengetahuan. Tapi ketika kita ingin jauh lebih dalam untuk mendalami sebuah ilmu, maka membaca teks itu tidak bisa terelakkan, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa terelakkan. Jadi tujuan kita hari ini untuk membahas membaca adalah mengingatkan kembali bahwa ada perintah pertama dan fundamental dari Islam ini, ya, dari Islam ini yang 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 saat ini kita tinggalkan dan kemudian menjadikan kita tertinggal secara peradaban, ya, tertinggal secara peradaban. Kita melihat tradisi keilmuan di masyarakat kita lah, ya, nggak jauh-jauh bangsa dan negara ini, tapi kita dari individu kita dan kemudian dari keluarga kita. Karena keluarga itu adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat, dan masyarakat itu adalah akumulasi dari keluarga-keluarga, akumulasi dari individu-individu. Nanti kita mulai dari diri dan keluarga kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Profesor Quraisyhab itu dalam bukunya Membumikan Al-Quran itu menanyakan begini, kenapa perintah membaca ini diturunkan kepada masyarakat yang ketika itu buta huruf. Nabinya buta huruf. Karena
kata beliau ya, karena perintah membaca ini adalah perintah paling berharga bagi umat manusia. Karena dengan membaca akan menjadi jalan yang mengantarkan seorang manusia menjadi mengantarkan manusia menuju kemanusiaan yang sempurna, begitu kata beliau. Karena itu kata beliau, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa tingkat pembacaan yang tinggi itu akan berbanding lurus dengan peradaban sebuah masyarakat. Ya, saya ulangi lagi, tingkat pembacaan yang tinggi, ya, tradisi yang kuat di masyarakat itu berbanding dengan tingginya peradaban di suatu masyarakat itu. Begitupun sebaliknya kata beliau. Ya, begitupun satu-satunya jalan untuk meraih kemajuan peradaban baik dalam skala individu dan masyarakat mau tidak mau adalah dengan memperhatikan dan membangun tradisi keilmuan, tradisi membaca di dalam sebuah masyarakat. Ya, dalam sebuah masyarakat. Jadi betapa membaca ini adalah merupakan sebuah perintah Allah yang pertama dan fundamental tadi, tetapi saat ini sudah mulai dilupakan. Muhammadiyah ini alhamdulillah memiliki amal usaha yang luar biasa. Kalau di Lubuk ini ada sekolah, ada rumah sakit begitu ya. Tapi mungkin saya nggak tahu, mudah-mudahan saya salah. Mungkin perlu ada sebuah perpustakaan, ya perpustakaan besar yang menampung dengan koleksi buku-buku yang mungkin perlu setiap bulan update buku-bukunya, sehingga warga Muhammadiyah tidak hanya pelajarnya tapi juga orang-orang warga yang lain itu bisa mengakses bacaan itu, ya bisa mengakses bacaan itu. Tapi kemudian kita mengacu kepada pertanyaan, mungkin ada yang bertanya, apakah perintah membaca ini hanya pada membaca teks, ya pada membaca teks. Iqra itu, ya, sekali lagi saya mengutip perkataannya Profesor Quraisyab karena beliau adalah pakar tafsir Indonesia, salah satu pakar tafsir Indonesia, itu berasal dari kata qoro'a, ya, berasal dari kata qoro'a yang artinya adalah menghimpun, yang artinya menghimpun. Maka kata beliau kita mendapati di berbagai kamus bahasa itu Iqra itu bisa berarti membaca teks, membaca alam, ya alam dan kehidupan ini, menelaah, meneliti, dan seterusnya. Jadi Iqra yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya membaca dalam konteks teks, dalam hal teks, tapi juga konteks. Membaca alam raya ini juga bagian dari tercakup di dalam perintah Iqra ini, ya tercakup dalam perintah Iqra ini. Jadi kalau produksi pemikiran dan para ilmuwan kita dan kemudian terkodifikasi di dalam berbagai produk-produk keilmuan seperti psikologi, seperti fisika, seperti geografi, seperti astronomi, itu kan berangkat dari mereka yang betul-betul mentadaburi alam raya ini, betul-betul menelaah alam ini, betul-betul membaca alam raya ini, membaca perilaku manusia sehingga lahir sosiologi, ya, dan lain sebagainya, ya terkodifikasi. Bahkan Islam itu kalau kita perhatikan juga memiliki dalam sejarahnya itu kan juga memiliki ilmuwan-ilmuwan hebat di berbagai bidang, ya, dan bahkan keilmuan syariat ini, ya keilmuan syariat ini juga terkodifikasi dengan baik, terbukukan dengan baik, ya, yang di zaman Rasulullah tidak ada. Itu semua adalah berkat dari perintah Iqra ini, implementasi dari perintah Iqra ini. Ya, dulu tidak ada namanya ilmu nahwu sorob, nggak ada.
mustalah hadis nggak ada, ulumul hadis nggak ada, ya. Tapi sekarang semuanya itu usul fikih juga nggak ada. Tapi semua itu terdokumentasikan secara terstruktur oleh ulama-ulama kita karena berangkat dari implementasi Iqra. Nggak mungkin itu terjadi kalau tidak Iqra, ya, tidak membaca. Jadi membaca, mungkin ibu nggak membaca, bapak nggak membaca teks, tapi membaca konteks. Itu juga sudah bagian dari Iqra. Tapi ketika tradisi, tapi untuk tradisi keilmuan, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa membaca teks itu penting. Membaca teks itu jauh lebih penting bagi mereka yang ingin mendalami sebuah keilmuan. Ya. Saya membaca Profesor Nazaruddin Umar yang saat ini Menteri Agama itu mengartikan Iqra itu kepada 4 hal. 4 hal. Dan itu nanti hierarkis sifatnya ya. Yang pertama mungkin paling rendah mungkin ya, artinya paling rendah. Yang pertama itu kata beliau Iqra itu berarti how to read, ya. How to read. How to read itu sekedar membaca tanpa memahami makna. Contoh kita membaca Al-Qur'an, itu kan ibadah membaca Al-Qur'an tanpa mengetahui maknanya. Ya ini dilakukan oleh sebagian besar umat Islam. Tahu, yang penting membaca Al-Qur'an. Khatam beberapa kali, tapi dia tidak mengetahui maknanya. Baik sebagai sebuah ibadah, baik sebagai sebuah ibadah. Tapi kalau kita lihat misalnya ya, Sunan Bonang aja ketika membuat sebuah tembang, ketika mengatakan tombo ati, itu Bu tombo ati iku limo ing wernane. Salah satunya napa? Maca Quran hak maknane. Jadi kalau kita ingin mendalami, meresapi, bahkan menjadi obat hati, itu enggak sekedar membaca Al-Quran, tapi maca Al-Quran sak maknane. Ya sak maknane itu artinya lebih dalam lagi, lebih intens lagi. Yang pertama itu Bu. Jadi how to read ngendikanipun Pak Nazaruddin Umar. Yang kedua, how to learning ya. How to learn. Itu membaca dalam rangka proses pembelajaran dan itu dilakukan oleh pelajar-pelajar. Ya, dilakukan oleh pelajar-pelajar. Kalau nggak ada tugas guru nggak baca gitu ya. Jadi artinya membaca sebagai sebuah proses pembelajaran dan itu seharusnya juga kita lakukan begitu ya, nggak hanya pelajar tapi juga kita semua lakukan. Yang ketiga itu how to understand, ya, membaca dalam rangka untuk memahami, ya, untuk memahami, mendalami sebuah masalah, sebuah ilmu, untuk mendalami sebuah ilmu. Yang keempat kata beliau, how to implement, ya, bagaimana kemudian proses membaca itu, proses menyerap ilmu itu, kemudian kita implementasikan dalam perilaku, kita implementasikan dalam sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah produk pemikiran, bahkan sebuah inovasi teknologi. Itu juga bagian dari proses membaca. Ya, sebagai proses membaca. Semua produk-produk teknologi itu berangkat dari proses membaca. Ya, proses membaca. Jadi saya nulis buku juga itu adalah to implement karena menulis itu para penulis itu adalah mereka yang sudah melampaui dunia baca. Ya, sudah melampaui dunia baca. Karena saya selalu mengatakan penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Jangan pernah bermimpi menjadi penulis apabila Anda tidak punya tradisi membaca yang kuat. Ya, jangan pernah bermimpi menjadi penulis apabila Anda tidak punya tradisi membaca yang kuat. Ya, jadi seorang penulis itu sudah melampaui dunia baca. Jadi dia punya tradisi membaca yang kuat. Ya, karena untuk menulis pun dia hanya butuh input ilmu. Ya, dan dia berbagi ilmu. Jadi betapa membaca ini kalau seandainya kita implementasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dia akan menjadi power yang dahsyat. Seorang dengan profesi apapun dia akan
menjadi penekun profesi yang dahsyat apabila dia membaca. Pak, saya yakin ini Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada guru rajin mengakses bacaan, selalu update dengan bacaan-bacaan baru, jurnal-jurnal baru, saya yakin guru ini adalah guru yang visioner dan kreatif. Pasti bisa menjamin bahwa guru ini adalah guru yang visioner dan kreatif. Ya, di lintas profesi apapun, kalau dia adalah seorang yang memiliki tradisi keilmuan, tradisi membaca yang kuat, pasti dia akan menekuni profesi ini dengan profesional, ya, dengan luar biasa, dengan inovasi-inovasi yang bagus. Maka sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita mengimplementasikan ini Bapak Ibu sekalian. Ini PR kita bersama. PR kita bersama. Bagaimana mengimplementasikan membaca ini sebagai sebuah perintah Allah, ya, sebagai sebuah perintah Allah. Ini perintah Allah ya Bu, perintah itu hukum asalnya apa Bu? Wajib gitu ya, wajib. Kalau Anda nggak baca Anda dosa, gitu ya. Anda nggak baca Anda dosa, tapi dosa Anda bisa hilang, Anda terbebas dari dosa apabila Anda membaca. Membaca kan nggak hanya membaca buku ya Bu, ya, membaca teks, tapi membaca teks itu tetap harus kita tradisikan, ya, karena itu adalah tradisi keilmuan. Di mana Bu? Di mana Bapak Ibu? Ini kurang berapa menit ini? Di mana? Ya? Lagi ya. Di mana ada tradisi keilmuan, di sini ada tradisi keilmuan, di situ insya Allah peradaban akan dimulai. Maka saya merekomendasikan PCM Muhammadiyah ini untuk merintis perpustakaan, Pak. Ya, perpustakaan yang bisa diakses oleh anak-anak. Dimulai dari anak-anak. Bahkan kalau bisa keluarga itu punya perpustakaan keluarga di rumah. Ya, punya perpustakaan keluarga di rumah. Ya, di pojok bacanya ada pojok baca yang anak-anak bisa mengakses. Anak-anak kita fasilitasi bacaan, Pak. Ya. Kalau saya itu, Pak, kalau anak saya ada momentum-momentum tertentu, ya seperti kemarin misalnya nilai Quran hadis dan bahasa Arabnya bagus, mau hadiah apa? Ketika hadiah minta hadiah buku, berapapun tak kasih Pak. Kalau hadiahnya buku berapapun saya kasih, karena itu adalah bagian dari ketika anak sudah punya inisiatif untuk membaca, orang tua harus support. Ya. Kalau anak nggak punya inisiatif, ditumbuhkan, ya ditumbuhkan, gitu. Anak saya naik kelas, bahkan anak saya ulang tahun, kalau bisa ada hadiahnya adalah direkomendasikan buku. Direkomendasikan buku. Kemarin anak saya WA, Bi, saya Mbak minta dibelikan buku ini. Dia ngasih covernya gitu ya, gambar covernya, screenshot di Shopee. Ketika buku ini, kemudian saya browsing ya, buku ini belum layak untuk dia. Ya, belum layak untuk dia. Karena novelnya adalah novel umum, di situ ada pacaran dan kemudian tidak ada nilai-nilai edukasi islaminya. Maka saya bilang begini, Mbak, bisa nggak cari buku yang lain? Ya, bisa nggak cari buku lain yang islami begitu ya, yang islami ya cinta-cintaan tapi ada edukasi islami. Akhirnya dia menyodorkan Cinta Dalam Ikhlas, ya Kang AB itu, terus kemudian novel judulnya 30 juz untuk memotivasi ya hafalan Al-Quran. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi anak disupport untuk baca. Di rumah ada baca. Saya tuh selalu ini Pak mengatakan begini kepada, kalau saya kadang berseloroh itu, jadikanlah rumah kita itu, di kesan anak itu seperti masjid dan kampus. Jangan jadikan rumah kita di benak anak itu hotel dan restoran. Taunya anak itu lihat bapak dan ibunya makan, dan taunya anak itu lihat ibunya dan bapaknya tidur, masak gitu ya. Jadi kan seperti hotel dan restoran. Ya nggak apa-apa hotel dan restoran, karena itu bagian dari kebutuhan. Tapi juga jangan lupa, kesankan anak bahwa rumah kita adalah seperti masjid dan seperti kampus. Lihat orang tuanya beribadah dan lihat orang tuanya membaca. Ini penting ya. Lihat orang tuanya membaca.
Jadi mungkin perbincangan terkait dengan membaca itu sesuatu yang asing Bapak Ibu sekalian, tapi mau tidak mau karena ini adalah merupakan perintah Allah dan kunci untuk meraih kembali kejayaan Islam, mau nggak mau kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita untuk mulai mentradisikan membaca, ya, mulai mentradisikan membaca, membaca alam raya, ya, membaca fenomena kehidupan. Banyak dampak positif yang akan terjadi apabila kita membaca buku. Setidaknya ada dua Bapak Ibu sekalian. Saya mencatat ada dua, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama, ketika kita membaca, entah itu membaca kehidupan, membaca konteks maupun membaca teks buku, maka kita akan punya banyak wawasan baru, akan banyak pengetahuan baru, perspektif baru, sudut pandang baru. Tidak hanya sudut pandang baru, tapi sudut pandang yang luas. Sehingga kita melihat dunia ini tidak sempit. Kita punya mata baru untuk setiap mengatasi persoalan. Itu dengan membaca. Ya. Banyak persoalan-persoalan yang menimpa kita, menimpa lembaga kita tidak tahu solusinya karena kita tidak punya input. Tapi kalau kita punya input banyak di otak kita, insya Allah kita akan punya perspektif, kita akan punya sudut pandang untuk menghadapi persoalan itu. Ya. Munculnya kasus-kasus hate speech, ya, ujaran kebencian, eh, kemudian pembubaran pengajian mungkin ya, dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian ada eh, ketika menghadapi sebuah perbedaan pendapat dan kemudian harus dilakukan dengan kekerasan dan fisik itu karena tradisi diskursif, tradisi literasi rendah. Ya, dan itu tidak akan terjadi di sebuah masyarakat yang tradisi keilmuannya yang kuat. Ada hoax itu macam-macam itu hoax itu. Kalau kalau menjelang Rajab itu muncul hadis-hadis palsu ya, barang siapa yang menyebarkan ini maka dia akan terbebas dari api neraka. Puasa Rajab itu ya katanya puasa Rajab itu pahalanya setara dengan 100 tahun misalnya kayak gitu. Dan itu kan muncul ya. Muncul di setiap periode mau Ramadan juga begitu. Dan rantai itu bisa diputus apabila kita kritis karena kita punya tradisi keilmuan. Ya, tradisi keilmuan itu bisa diputus dengan itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, selain wawasan yang luas pada dulu Bu, Bapak Ibu sekalian. Saya itu kalau beli buku itu gini, ada buku yang membantah atau menyesatkan Agim misalnya ya. Judulnya MQ dalam penjara tasawuf. Ya, biasanya dikarang oleh tokoh-tokoh salafi gitu ya, penulis-penulis salafi. Kemudian ada buku bantahannya. Saya beli semua, Bu. Ya. Bukunya Ustadz Abdus Somad ya. 37 masalah populer. Saya beli. Nanti ada buku karangan salafi yang mengatakan membantah semua 37 bid'ah semua gitu ya. Bid'ah semua. Itu saya beli. Agar apa? Agar kita itu bisa mendapatkan sebuah sudut pandang yang lengkap dari orang yang pro dan kontra, sehingga kita bisa menyelami itu dan dan makanya ketika kita membaca tidak hanya wawasan baru, yang kedua Bu, lebih arif dan lebih bijak. Bijak itu apa definisinya Bu? Definisi dari bijak itu, bijak itu adalah orang yang sangat memperhatikan atau orang yang memikirkan dampak, ya, memahami dan memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari ucapan atau perbuatan. Kalau mau nge-share sesuatu, dia kritis, cek sumbernya, apakah referensinya valid atau tidak. Kalau saya share ini apa dampaknya, positif atau tidak. Kayak gitu. Kalau kita punya tradisi keilmuan tuh kayak gitu, Bu. Cek dulu, ya, cek dulu. Kita akan menjadi lebih bijak. Ya, apakah kalau saya komentar julid ya, komentar julid bahasanya anak muda itu ya, komentar judes, komentar yang mengekspresikan emosi, menghina dan sebagainya, apakah itu baik atau tidak? Kalau kita punya tradisi yang kuat, itu tidak akan seperti itu. Kita juga bukan bagian dari mata rantai penyebaran hoax dan ujaran kebencian apabila kita punya tradisi keilmuan.
Ini. Jadi yang pertama, kita akan menjadi lebih punya wawasan, kaya perspektif, kaya sudut pandang, punya mata baru dalam setiap menghadapi persoalan. Yang kedua, kita akan lebih arif dan bijak ketika kita menghadapi sebuah persoalan atau perselisihan. Ya, perselisihan. Kalau kita punya tradisi yang kalau ada buku yang kita nggak setuju, balas dengan buku. Ya, ada kan diskusi. Itu kan diskusi sekarang itu sudah menjadi sesuatu yang langka, Bu. Tidak hanya membaca, Bu. Tidak hanya membaca, Pak, yang saat ini sudah mulai asing bagi umat Islam. Bahkan diskusi itu juga sudah mulai asing. Tradisi diskusi membantah tulisan dengan tulisan, membantah pendapat dengan pendapat, disertai dengan argumentasi yang terstruktur dan valid, itu sekarang juga sudah mulai hilang di kalangan umat Islam. Ketika ini hilang, maka yang terjadi adalah peradaban umat Islam ini akan mengalami kemunduran. Ya, tradisi-tradisi diskusi dan keilmuan hanya ada di pesantren-pesantren, hanya ada di kampus-kampus ya. Bahkan sekarang Pak Bu, pameran buku itu sudah mulai sepi. Pameran buku itu sekarang di kampus. Saya tuh heran ketika ada teman mengadakan pameran di kampus itu sepi ya, sepi ya. Karena banyak variabel tentunya, banyak variabel gitu ya. Karena dalam pikiran anak muda kita sekarang Bu, yang dipikir itu kuota, itu Bu. Kuota, yang penting apalagi fashion, apalagi di Shopee itu menawarkan busana-busana murah-murah itu, akhirnya yang dipikir fashion. Saya bilang sama anak-anak, kamu punya uang 10.000 satu mangkok bakso, 15.000 satu mangkok bakso. 2 mangkok bakso itu sudah mendapatkan buku bekas. Bagi saya buku bekas, kalau saya belum pernah membaca, itu buku baru. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah PR kita bersama. Ya, PR kita bersama bagaimana menumbuhkan kembali tradisi membaca dalam diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama dan kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan apa ya? Mengingat kembali, merenungkan kembali salah satu perintah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana perintah itu tidak hanya untuk Nabi Muhammad, tapi kata Profesor Korsiap adalah untuk semua umat manusia yang ingin meraih kemajuan baik dalam skala individu maupun skala masyarakat. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sudah dicoba dibuka untuk 2 pertanyaan untuk ibu Andri yang mau bertanya dari Mas Tito silakan. Iya. Aku ganti Mas. Anu apa?